Jangan mati, jangan mati. Ini kantor gue lagi lep, Bang. Bang, belum ada lu bilang, Bang. Ini lagi lep, kantor saya ini loh. Apa saya lep, Bang? Apa saya gitu? Ya teman-teman, di daerah Kuitang, Senen, Gas Air Mata udah ditembakin. Yang mau merapat ke sini jangan, sekali lagi jangan pulang. Dan jangan terprovokasi untuk ngambil-ngambil barang, untuk ngapa-ngapain, jangan. Perih, Gas Air Mata itu perih teman-teman. Dan gue minta jangan ada sweeping minorities, jangan sampai ngambil punya saudara-saudara kita sendiri. Halo semuanya, balik lagi bersama gua Arya, yang pada kali ini kita akan membahas tentang masa aksi. Ya, masa aksi atau aksi massa yang belakangan ini bener-bener mencuat, aksi demo di depan gedung DPR. Yang seperti kalian lihat di sosmed belakangan ini ya. Dan di video ini, di saat gua buat video ini, sudah banyak hal terjadi ya. Sampai tanggal 29 Agustus kali ini. Dan itu benar-benar banyak banget yang terjadi dari tanggal 25 Agustus di saat awal mulai demo ini. Jadi, gue ingin mempersingkat aja, yang mana ide untuk membuat video ini itu banyak yang gue dapatkan itu dari Guru Gembul, dari Ferry Irwandi, dari sosmed banyak banget ya kan. Ada dari Instagram, ada dari TikTok gitu kan. Dan itu bener-bener gue nggak habis pikir gitu. Bener-bener apa yang terjadi belakangan ini tuh jauh dari apa yang terjadi di Pati gitu kan. Jadi gini deh, gue awali dengan video dari Ferry Irwandi, Bang Ferry nih ya. Bang Ferry, dia baru aja buat video tentang aksi massa juga. Dia menjelaskan bagaimana runtutannya. Dia menjelaskan dari mana runtutannya dari tanggal 25 Agustus sampai saat ini. Ya, jika kalian follow Instagram beliau, dia juga banyak menginformasikan tentang bagaimana keadaannya, bagaimana situasinya di lapangan, begitu. Dan untuk Guru Gembul, mungkin baru postingan di Instagram ini doang yang gue lihat. Ya. Itu reaksi dari Guru Gembul. Cuman gue akan alihkan referensi ini ke Bang Ferry-nya aja langsung. Ya, pada tanggal 25 Agustus itu kan sudah dijelaskan oleh Bang Ferry. Kalau seandainya kalian menonton Bang Ferry, video Bang Ferry saat ini, itu gue tuh bener-bener gue nggak habis pikir aja gitu. Ya, banyak hal yang gue lihat di Instagram, di TikTok juga tentang hal ini gitu kan. Dan gue ingin membahas beberapa hal gitu. Dan yang masih sampai saat ini gue tuh bener-bener keselnya adalah di Bali tidak ada pergerakannya sama sekali. Di Bali masih aja apatis, masih acuh tak acuh, masih nggak peduli tentang hal ini. Mereka masih melakukan kegiatan mereka, melakukan apapun ya kebiasaan mereka gitu kan, tanpa berpikir bahwa ini atau kebijakan DPR ini atau statement-statement dari beliau-beliau di atas itu gitu kan, itu akan mempengaruhi bagaimana Indonesia ke depannya ya, bagaimana negara kita itu berjalan ke depannya, bagaimana kita tuh melihat Indonesia ke depannya, yang mana dikatakan bakalan ada Indonesia emas, yang mana saat ini dah itu jauh dari kata jauh banget dari kata-kata hal itu. Jauh banget. Gue tadi sempat lihat-lihat di TikTok ya, di sosmed ya, teruntuk TikTok sih yang lebih cepat untuk di search-nya, karena di Instagram tidak bisa di search seperti itu, karena untuk search engine lebih baik di TikTok gitu kan. Dan biasanya yang viral lebih dulu atau lebih cepat viralnya adalah lewat TikTok gitu. Yang pertama gue cari itu bukanlah tentang bagaimana demo di DPR, karena kita udah ngeliat di Instagram, di sosmed lain-lain itu kan, sampai ada gini, begitu, tapi kita
bahas belakangan. Tapi untuk saat ini, gue sebagai orang Bali itu kesel banget sama orang-orang Balinya juga. Ya, gue kesel untuk kalian semua. Pada kalian semua yang acuh tak acuh, yang masih apatis tentang hal seperti ini, dan itu bener-bener hancur. Jadi kenapa sih orang Bali itu, kenapa sih orang Bali itu bener-bener apatis tentang hal ini ya? Kalau kalian lihat di berbagai provinsi, di berbagai pulau mungkin, di Bali tuh kayak adem ayem aja gitu. Pasti kalian bertanya-tanya, untuk orang Balinya orang Bali juga gitu kan, pasti bertanya-tanya tentang hal ini. Kenapa sih di Bali tuh kayak sepi banget gitu, nggak ada demo sama sekali, nggak ada yang menyuarakan sama sekali. Sebenarnya gue kasih tahu di awal dulu, gue disclaimer dulu, orang Bali itu sebenarnya peduli dengan hal ini. Ya seperti kalian lihat, gue akan kasih video bahwa mungkin beberapa orang tetap menyuarakannya, entah itu di sosmed gitu kan. Dan ada orang yang menaruh spanduk tentang kawan kita yang ikut masa aksi sebelumnya di tanggal 28 itu, yang gue buat postingannya, yang ya almarhum, semoga diberikan ketenangan ya di alam sana. Cuman sebenarnya di Bali itu ada yang bersuara, tetapi di samping itu, kenapa orang Bali tidak bisa mengikuti hal seperti ini, itu karena kita gampang dikontrol. Karena apa? Karena orang Bali itu masih menggunakan logika mistika dan banyak kesibukan yang ada di Bali. Seperti apa? Contohnya seperti pariwisata. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, entah itu pajak ya. Karena kalau kalian mau tahu, pajak Bali itu tinggi banget, ribuan %. Ya, kalah Hepati di mana-mana, kalah ya. Ada di pariwisata, ada di ekonomi juga, ada di adatnya juga, yang mana adat itu sama sekali tidak ada reformasi sama sekali gitu kan, dari pemerintah atau lembaga terkait itu tidak ada sama sekali. Ya, orang Bali itu susah di sananya. Jadi mereka berpikir tuh kayak, kenapa kita ikut demo seperti ini? Ya kan? Lebih baik kita bekerja untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan gaji, dan kita bisa mengeluarkan gaji itu untuk apa? Beriatnya dan lain-lain gitu. Tapi yang gue kesel sama orang-orang Bali adalah tidak semuanya, cuman beberapa orang, di saat mahasiswa turun ke jalan, di saat kita, orang yang peduli dengan hal seperti ini, turun ke jalan untuk memberikan aksi massa atau unjuk rasa, banyak di sosial media itu yang mengatakan, ngapain sih demo-demo gini? Mending pulang ngambil kerjaan aja. Ya, kalau orang Bali bilang tuh, ujang milu-milu gitu. Jangan mulai gen gitu. Mulai gen jangan nyemak gaya gini-gini gitu. Itu yang gue tuh, orang Bali ini apatis semua. Udah. Ya, semua itu nggak ada kepikiran begitu gitu loh. Nggak ada kepikiran bahwa ini loh, hal seperti ini tuh bener-bener bisa menghancurkan sebenarnya ya. Kenapa? Gue nggak ngerti kenapa gitu loh. Kenapa kita tuh mudah banget dikontrol gitu, ya, oleh pemerintah yang busuk gitu. Kalian lihatlah berita-berita sampah itu yang kemarin itu. Ya, contohnya ada penutupan TPA Suwung gitu. Itu sebenarnya salah pemerintah ya, tidak bisa mengelola masyarakatnya, dan juga tidak ada penanggulangannya setelah penutupan itu. Akhirnya gimana? Chaos gitu. Akhirnya chaos, teman-teman. Ya mau gimana lagi? Ya, tidak ada bantuan, tidak ada sumbangsi dari pemerintah, entah itu dari desa adat dan lain-lain. Nggak ada gitu loh. Jadi kita tuh otomatis orang-orang Bali mulai menggunakan idenya sendiri, dan itu pun sedikit ya, itu segelintir orang yang berhasil membuat tebe modern dibilangnya. Ya, atau itu biasanya dibilang ya untuk tempat untuk mengkompos bahan-bahan hasil dapur lah ya, organik maksudnya. Nah itu maksud gue tuh, sampai-sampai karena tidak ada ikut sumbangsi dari pemerintah, orang Bali menggunakan otaknya sendiri untuk menyelesaikan masalah, dan padahal kita itu mengeluarkan uang untuk membayar pajak kepada pemerintah. Yang seharusnya pemerintah itu membuat atau mengeluarkan sumbangsi kepada masyarakat.
atas apa yang sudah kita berikan kepada mereka gitu loh. Ya kalau kayak gitu kenapa harus ada pemerintah di Bali? Kalau orang-orangnya bisa mengelola diri mereka sendiri gitu maksudnya. Tapi untuk beberapa orang, syukur di Buleleng sudah ada yang mau menyuarakan, itu pun karena kemarin ya, saudara kita yang mengikuti masa aksi tanggal 28 Agustus dini hari, Bang almarhum Afan Kurniawan, itu yang ya kalian lihat sendirilah videonya ya kan. Dan kita semua yang mengikuti hal ini pun mengetahui bahwa hal itu terjadi gitu loh. Ya. Dan itu pun pasti akan membuat massa yang lebih banyak lagi untuk turun ke lapangan. Ya, akan makin banyak lagi massa aksi yang akan turun untuk menyuarakan hal ini. Itu karena banyak banget di video-video di sosmed, itu banyak banget kalau kalian mau cari satu-satu, banyak banget udah masyarakat sudah benci dengan sebuah instansi itu pun atau aparatnya itu pun bener-bener agresif banget gitu loh. Ya. Itu bener-bener keluh kesah gue di saat jadi orang Bali. Yang mana orang Bali itu sama sekali tidak ingin menyuarakan, dan untung saja ada beberapa konten kreator di Bali yang mau menyuarakan hal seperti ini. Untung banget ada. Jadi gue nggak sendirian. Jadi gue ada temen lah gitu ya di Bali tuh yang menyuarakan hal ini. Cuman di samping itu teman-teman, gue dapat satu berita mengenai. Jadi teman-teman, di samping itu gue juga mendapatkan berita mengenai apa sih yang masa aksi ini minta kepada koalisi. Maksudnya ini adalah beberapa desakan koalisi yang mereka tuh ingin sampaikan, ingin suarakan di saat demo tersebut. Ada 12 desakan yang datang dari koalisi. Yang pertama adalah segera bebaskan seluruh demonstran yang ditahan karena penahanan mencederai hak konstitusional warga untuk berpendapat. Yang kedua, Presiden harus mendesak Polri menghentikan tindakan represif terhadap demonstrasi. Dan yang ketiga, tangkap, adili, dan penjarakan seluruh pelaku pelanggar HAM dari aktor lapangan hingga otak operasi represi aksi massa pada tanggal 28 Agustus. Yang keempat, bentuk tim independen untuk menyelidiki dan menyidik kekerasan aparat pada aksi 28 Agustus. Dan yang kelima, Kapolri Sigit Listio Prabowo harus mundur atau wajib mundur sesegera mungkin atau dicopot karena gagal mengubah watak represif Polri. Yang keenam, lakukan evaluasi dan reformasi menyeluruh institusi Polri melalui investigasi independen agar kepolisian profesional, akuntabel, demokratis, dan bebas dari abuse of power. Nah, itu kita udah rasakan lah ya. Banyak hal atau banyak demonstran yang entah kenapa kok bisa ada yang WA gua gitu kan, kok bisa ada orang nelpon gua gitu kan, kok bisa ada orang yang tahu di mana gua diem gitu kan. Ya itulah abuse of power. Yang ketujuh, DPR dan pimpinan partai harus menindak anggota DPR yang memicu kemarahan rakyat seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo, Adis Kadir, Dedi Sitorus, Nafa Urbach, Surya Utama, Rahayu Saraswati, dan Sigit Purnomo. Dan ada 5 lagi yang gua belum sebut. Ini banyak banget sebenarnya. Tapi di samping itu bener-bener untuk kalian semua yang nonton video ini, untuk kalian semua yang masih turun ke lapangan, sama seperti apa yang dikatakan Bung Ferry atau Bang Ferry Rwandi, gue harap kalian semua itu stay safe teman-teman ya. Kalian itu harus survive di jalan, itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, kalian harus melihat dan membantu teman-teman kalian yang ada di lapangan juga. Jangan sampai ada kejadian seperti almarhum Afan. Gue harap sih almarhum Afan bisa mendapatkan tempat yang baik di sana ya. Semoga mendapatkan jalan yang tenang dan diberikan kedamaian di alam sana.
Tapi apapun itu, gue harap kalian semua stay safe. Ya, gue masih di Bali dan gue nggak bisa melihat apa yang terjadi di lapangan. Gue hanya bisa lihat di sosmed dan gue cuman bisa mengkomentari. Gue sebenarnya mau live untuk buat hal ini, cuman ya lebih baik gue buat video di lain channel agar bisa lebih aman lah ya di channel utama, karena gue nggak bisa bikin di channel utama. Itu beda genre lah. Jadi untuk kali ini dan di video kali ini gue akhiri sampai sini aja. See you guys.